Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Wisesa, ketemu lagi di Bincang Wisesa Bisa. Dan kali ini kami kehadiran tamu yang sangat istimewa, keren banget. Habib muda dengan kayaknya viral banget deh di media sosial. Beliau adalah Habib Hani bin Yahya Assegaf. Orangnya gentle banget, luar biasa banget, bahkan kayaknya pas banget deh kalau bicara dengan anak muda. Dan yang uniknya lagi, latar belakang beliau juga ternyata mantan jurnalis. Pernah jadi jurnalis kayak kita, bahkan kerennya kalau kita ya lokalan deh. Kalau beliau tingkatnya internasional. Kita lebih dalam, yuk kita ngobrol sama Habib Hani bin Yahya Assegaf. Selamat malam Habib. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namaste, salam rahaja, rahayu. Bib, kayaknya ini menarik sekali, Bib. Tadi masih muda, tapi luar biasa ya. Dengan pengalamannya bukan lagi tingkat nasional, bahkan internasional. Dengar-dengar dulu pernah jadi jurnalis juga ya, Bib ya. Gimana nih? Ceritain sedikit deh masa lalu. Jadi saya itu kebetulan ayah saya itu dulu mengabdi terhadap negara di Badan Intelijen Negara. Beliau penugasannya itu banyak di wilayah-wilayah Timur Tengah, dan saya dari kecil ikut sama beliau, jadi pindah-pindah dari satu negeri. Sebagai anak kecil saya suka bingung, bapak saya ini kerjanya apa? Sebentar jadi real estate, sebentar jadi saudagar, sebentar diplomat, karena sesuai dengan penugasannya seorang agen intelijen milik negara. 92 saya baru pulang ke Indonesia, yang menetap di Indonesia ketika itu satu SMA. Namun yang saya rasakan dalam masa kecil saya, walaupun saya tinggal di Timur Tengah dan kebetulan saya ada etnis Timur Tengah juga, namun orang tua saya punya nasionalisme yang saya rasa terlalu berlebih, yaitu sampai kita ngomong bahasa asing aja tidak boleh di dalam rumah, kita tidak ada makanan-makanan asing selain makanan Indonesia yang masuk di rumah, agar tetap keindonesiaan kita nggak hilang. Itu prinsip ayah saya. Nah, jadi ketika saya kembali ke Indonesia 92, mulai saya masuk di sini, saya agak sedikit bingung melihat suasana di Indonesia yang masih terlalu terbuka dibanding masa kecil saya. Nah, dan itu bertahan terus sampai dengan saya cita-cita kepingin jadi tentara sebenarnya. Rencana mau kepingin daftar di Akabri waktu itu dulu. Nah, 2 minggu sebelum pendaftaran, nah kebetulan udah persiapan segala macem. Nah, namanya anak muda yang nakal dan bodoh, saya diajak party sama teman-teman. Begitu party, tanpa sadar mungkin saya kebanyakan minum, ditato tangan saya. Dan saya nggak tahu kalau tato itu dilarang di tentara. Masuk tentara yang ada, saya masuk ke AK pas mau daftar di Kodam, bukan diterima malah dipukulin saya di sana. Bilang, wah kamu ditatoan, ini udah datang daftar. Dan itu jadi turn back saya lah ya, jadi. Betul, nah betul. Jadi akhirnya saya usaha, saya harus bisa jadi something gitulah. Karena saya berusaha untuk melepaskan diri dari orang tua, tidak mau saya saya kepingin bisa lebih dari orang tua saya. Betul. Dan akhirnya kebetulan dapat beasiswa, waktu itu ada beasiswa sekolah di Australia. Nah, saya berangkat, dan kebetulan juga teman-teman saya yang di Jakarta waktu itu ya 90% udah almarhum semua sekarang karena era narkoba yang parah-parah waktu itu. Nah, saya juga merasa takut jangan sampai saya nanti akhirnya kejerumus di sana dan saya harus keluar dari Indonesia tanpa fasilitas dari orang tua. Nah, akhirnya dapat beasiswa itu, berangkat saya ke Perth, Australia. Cuma karena kepingin keluar aja dari Indonesia, ternyata pelajaran yang saya dapat itu bukan sesuai yang saya suka. Tour and travel management. Travelingnya saya suka, tapi tour and management ini yang agak rumit. Akhirnya saya ribet. Nah, kebetulan ada tawaran waktu itu menjadi tentara reservasi Amerika waktu itu ya. Saya iseng-iseng daftar, diterima. Akhirnya saya masuk menjadi tentara reservasi. Sempat jadi tentara reservasi US Amerika. US Marine ya. Nah, dulu masih bebas orang asingnya sebelum WTC dan segala macam. Akhirnya saya gabung. Selama 3 tahun saya ngerasa bahwa ternyata menjadi warga negara asing di negara sana dan merasa diri menjadi kasta rendah lah istilahnya. Dan ternyata jadi tentara tuh nggak enak-enak amat, apalagi jadi tentara di negerinya orang. 3 tahun saya selesai kontrak, itu ditawarkan untuk kalau saya mau dapat green card dan meneruskan menjadi tentara yang resmi, saya memundurkan diri, saya pulang ke Indonesia. Di Indonesia kebetulan
ayah saya punya tambak udang di Bima, saya ke sana, sampai di sana menjadi a small prince in a small village gitu. Ada jadi di kampung yang kecil, terimut, saya jadi pangeran kecil di sana karena punya tambak udang di Bima. Nah, kebetulan tambak udang saya itu ada 4 petak, di sampingnya ada 300 petak punyanya Pak Probo Sutejo, adiknya Pak Harto dulu. 98 pas 97 98 itu pas reformasi bakar-bakaran dan jarah-jarahan, tambak itu kena jarah, termasuk tambak saya juga kena jarah, kena imbasnya. Yang saat itu saya merasa kesal sekali karena yang jarah saya karyawan saya sendiri, bukan orang lain, dan saya nggak bisa bikin apa-apa di situ. Akhirnya saya putuskan untuk pulang ke Indonesia, dan saat itu reformasi, kebetulan ayah saya sama Gus Dur itu seangkatan dulu di Mesir. Nah, Gus Dur menyarankan saya untuk menjadi jurnalis, suruh ikutin jejak ayah saya karena ayah saya backgroundnya juga jurnalis dulunya. Akhirnya saya coba menjadi jurnalis, sempat saya ikut kurs-kurs, dan selanjutnya pertama yang saya ambil job adalah ketika pecah perang agama di Ambon. Kebetulan muka saya agak timur tengah, dan di saat yang sama saya suka acting lah dan tatoan. Jadi saya dulu bawa 2 kopiah, ada satu kipa yang topi Yahudi, yang satunya lagi kopiah putih. Jadi ketika saya masuk ke wilayah Muslim, saya assalamualaikum, saya kopiah putih sebagai seorang Arab. Tapi ketika saya masuk di wilayah yang yang Kristen, saya jadi Yahudi ceritanya. Shalom shalom. Nah, pengalaman yang saya lihat di wilayah perang itu jadi satu seru, bahwa kadang-kadang perang ini yang kita lihat di film atau di berita tidak sesuai sama realitas yang di lapangan ya. Pulang ke Jakarta, kebetulan saya punya anak, ada satu yang sakit dan membutuhkan biaya besar. Nah, sebagai jurnalis di Jakarta pada saat itu tidak cukup biaya hidup saya, gaji saya. Nah, akhirnya saya berusaha untuk bergabung sama kantor berita asing. Nah, dulu di Jakarta itu ada satu kafe namanya Bugil Cafe, Bule Gila, di Taman Rias Senayan. Nah, di situ tuh tempat kumpulnya para wartawan asing, semua pada kumpul di sana. Saya berusaha ke sana mencari relasi dan kenalan. Akhirnya ketemu satu orang dari Denmark, kebetulan dia rekrutmen buat wartawan-wartawan freelance yang khusus mau masuk ke wilayah-wilayah konflik, wilayah perang. Nah, kebetulan juga waktu itu pas kejadian WTC ya, jadi 11 September kejadian, saya kenalan sama orang Denmark ini di akhir-akhir September. Nah, beliau namanya Martins. Nah, saya nggak tahu di mana posisi dia sekarang. Si Martin ini nawarkan saya, kira-kira kamu mau nggak kalau ngetes nyali, katanya dia, atau mencoba apa keinginan kamu kalau mau jadi wartawan asing. Saya bilang mau, ditugaskan ke Afghanistan. Saya bilang, waduh, tantangan waktu itu masih muda. Pertama ke Afghanistan. Nah, kebetulan saya cerita, saya juga punya background di militer, walaupun ya pasukan-pasukan ecek-ecek lah istilahnya. Akhirnya dia tanya, jadi bisa parachute, bisa segala macam. Saya bilang, ya pernah saya parachute, tapi bukan ahlinya lah. Ya udah, kita ke petugas. Akhirnya tugas pertama saya dilempar ke Tora Bora itu, ke Pakistan. Perbatasan Pakistan. Akhirnya di Afghanistan saya di sana 1,5 tahun, kembali ke Indonesia, selamat. Nah, mulai saya punya ranking, punya dapat job-job. Nah, yang saya pelajarin di dunia jurnalis freelance ini sebenarnya kita ini semi kayak Intel, tapi tidak berinstitusi, tidak bernegara, dan kita tidak boleh bertanya siapa yang order kerjaannya. Pokoknya ada pekerjaan seperti ini, bayaran seperti ini, jalan. Dan saya anggap itu ya buat pengalaman sih bagus lah, saya ambil jalan terus sampai satu titik di mana saya udah jenuh, udah hampir 20 tahun. Yang akhirnya saya ngeliput di Irak, di Syria, dan saya lebih cenderung masuk di dunia investigator. Jadi saya menyamar, lebih banyak menyamar. Ya ada ups and down-nya dalam kehidupan, ada bahaya dan segala macam, dan banyak yang sudah saya delete dari memori, kalau nggak bikin jadi beban buat hidup saya itu ya. Nah, akhirnya sampai dengan 2016 saya udah pada titik yang terparah, yaitu saya sudah mulai kehilangan rasa, mati rasa. Udah tidak bisa membedakan antara senang susah atau tadi. Nah, saya sempat pelajarin bahwa itu bagian dari PTSD ya, trauma syndrome atau stress syndrome atau apa itu namanya. Jadi itu penyakit mental illness, kejiwaan yang akibat terus menerus. 20 tahun saya hidup di tengah-tengah perang, terus konflik, mau sekuat-kuatnya apa, sejago-jagonya apa, tetap kita manusia. Mati rasa. Nah, dulu saya masih kecil sampai saya umur 40 tahun, sahabat, teman,
guru yang saya suka curhat itu orang tua saya sendiri. Nah kebetulan 2016 tuh beliau sudah sakit dan beliau menyarankan saya suruh pergi ke Pekalongan, suruh cari yang namanya UPI. Nah saya berangkat ke Pekalongan. Nah pas di Jalan Wahidin itu yang patokannya di mana tepatnya, ada toko satu orang orang turunan Arab lah gitu, jualan sarung. Di situ saya samperin, saya bilang, Pak, rumahnya UPI di mana? Kurang ajar kamu, UPI Habib Lutfi itu jangan. Saya bilang, oh siap. Sebenarnya itu di rumah depan. Begitu saya masuk, Abah Lutfi semacam seperti kayak udah nunggu saya. Oh, subhanallah. Iya, manggil saya, iya, sini ya, duduk. Saya suruh duduk. Begitu duduk, beliau langsung bilang, tinggalkan kerjaanmu, ngabdi buat Merah Putih. Nggak usah diurus yang lain. Anak kenal sama malah beliau Tahun 2016. 16. Nah, ngabdi Merah Putih seperti apa, Abah? Saya bilang, saya terus dolar saya gimana kalau saya tinggalkan kerjaan? Kata Abah, ente pilih dolar atau pilih berkah? Saya bilang, saya pilih berkah. Ya udah, tinggalkan dolarnya. Memang pada saat saya mengatakan iya saya siap pilih berkah, saya jalan, tapi ada 1000 pertanyaan. Saya punya anak 5, punya kebiasaan hidup yang punya penghasilan, tiba-tiba harus ngabdi Merah Putih yang kita nggak tahu nih hasilnya. Dan prinsipnya prinsip tulus pengabdian, bukan prinsip manipulasi, bukan ya. Dan yang saya yakini bahwa seorang Abah Lutfi bukan seseorang yang bermain dalam isu ini, dan betul-betul beliau melihat sesuatu yang saya sendiri mungkin belum melihat tentang diri saya sendiri. Yang akhirnya memang beberapa bulan pertama ya kaget lah suasananya ya, karena dari biasa saya punya penghasilan, punya pemasukan, ada asuransi, tiba-tiba nol. Dan mulai itu saya berjalan terus. Jadi saya dikasih bukan tugas ya, tapi Abah tuh memberikan saya isyarat. Pokoknya waktu itu petunjuknya Abah sebulan sekali harus datang minimal ketemu. Nah setiap saya datang cuma paling salaman. Nah beliau tuh semacam cerita dan segala macam ke orang-orang banyak. Nah setiap beliau cerita tuh saya merasa bahwa ini ditujukan ke saya. Nah itu ada koneksi atau apa yang saya rasa ada mungkin emosional. Sebentar, boleh saya potong? Siap. Gini Bib, ada hubungan misalnya kekeluargaan atau apa, kayaknya langsung connect gitu loh. Kayak frekuensi banget dengan Abah Habib Lutfi, karena sekarang kan di mana ada beliau pasti ada Habib Hani gitu kayak. Enggak gitu juga sebenarnya, kalau dibilang kenal karena Abah saya sama Abah Lutfi juga kenal gitu ya, dan saling sayang lah antara beliau berdua. Nah tapi ya itulah yang saya bilang, beliau ini sangat tepat kalau diberi julukan Sang Cahaya Nusantara. Beliau menjadi bapak, bukan bapak buat putra-putrinya saja, tapi bapak buat semua kita ya. Betul. Dengan segala keunikannya dan segala kontroversi juga. Dengan kontroversi dan saya punya keyakinan bahwa beliau adalah seorang mursyid yang dimana mursyid-mursyid yang ada di dunia masing-masing pernah dimimpikan Kanjeng Baginda Rasulullah untuk datang berbaiat kepada Rasulullah. Nggak mungkin Kanjeng Baginda salah, dan nggak mungkin orang mengaku-ngaku mimpi Kanjeng Baginda ternyata itu bermain. Ini urusan spiritualnya spiritualnya. Betul. Namun saya merasakan bahwa terkoneksi itu ketika beliau saya liatin sekian banyak orang minta doa, yang minta amal, yang minta air segala macam. Saya lihat, saya bilang, Abah saya kok nggak pernah dikasih doa, nggak pernah dikasih air, nggak pernah. Kata Abah, tak kasih doa mau nggak? Saya bilang mau. Ente pegang ini, insya Allah ente selamat dan tenang. Saya bilang, waduh, doa apa itu? Saya udah berharap-harap. Ternyata beliau kasih saya satu amalan, yaitu Tuhan, aturkan hidupku dunia dan akhirat sesejahtera mungkin, karena Engkau maha benar. Sedangkan kalau aku atur hidupku banyak salahnya. Pertama saya pikir ini aneh, doa apa ini? Saya itu makan waktu beberapa bulan, saya renungkan terus ini maksudnya apa? Ternyata saya mendapatkan bahwa itulah pangkalnya semua doa. Ketika kita surrender atau menyerahkan diri kepada Tuhan, bahwa biar Tuhan yang ngatur hidup kita, dunia dan akhirat sesejahtera mungkin, karena Tuhan nggak mungkin salah. Sedangkan kita kebanyakan salahnya dalam mengatur hidup. Nah, banyak salahnya, sok pinter tapi ngaco dalam manusia. Dan ini berjalan, akhirnya saya aktif di satu organisasinya, salah satu pencetusannya Abah, yaitu Petanesia ya. Pecinta tanah air Indonesia, dalam arti kata restorasi budaya, kalau saya bilangnya budaya yang mulia Indonesia yang banyak dirusak oleh para penjajah dan dimanipulasi. Nah kita mengembalikan, walaupun ini banyak sekarang serangan dianggap saya merubah-rubah sejarah atau membalui-baluikan, padahal kita mengembalikan. Kita lebih bangga dibilang bangsa Nusantara dibanding
turunan A atau turunan B. Karena kita sudah melebur dan kita sudah menjadi orang Indonesia yang kita bangga dengan itu ya. Dan saya sendiri yang besar di Timur Tengah, hidup di Timur Tengah, tidak pernah merasa saya ini bagian dari bangsa Arab atau komunitas Arab, walaupun muka saya banyak cenderung ke sana ya kalau ngomong penampilan. Nah, kita melihat ini dari segi kesadisan, kekejamannya perang. Nah, saya yang selama 20 tahun di dunia perang, saya menilai bahwa peperangan itu tidak pernah ada kebaikan di situ. Dan kalau dibawa-bawa, kadang-kadang saya nggak terima ya ketika dibilang, oh zaman Kanjeng Baginda juga perang Ghazwat. Nah, perang itu adalah alternatif terakhir bagi Rasulullah dan sifatnya defense.